semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, nama saya Noviana dengan NIM 1112320063. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara dengan jurusan manajemen. Saat ini saya akan menyampaikan video mengenai implementasi MSDM strategis dalam perusahaan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk tidak hanya mengendalikan teknologi dan modal, tetapi juga untuk pada kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. SDM bukan sekedar tenaga kerja, melainkan aset strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong produktivitas, inovasi, dan keberlanjutan perusahaan. Kemampuan kreativitas dan loyalitas karyawan menjadi penentu utama keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan SDM sebagai aset perusahaan menjadi hal yang krusial untuk dibahas dan ditetapkan secara optimal. Peran pertama yang akan saya bahas yaitu peran tradisional versus strategi MSDM. Manajemen sumber daya manusia dulu lebih fokus pada peran tradisional seperti administrasi, penggajian, dan memastikan perusahaan patuh pada hukum ketenagakerjaan. Perannya bersifat reaktif dan hanya menanggapi kebutuhan dan yang muncul saja. Namun sekarang, peran MSDM berkembang menjadi lebih strategis. MSDM menjadi mitra bisnis yang aktif mendukung tujuan perusahaan. Fokusnya tidak hanya pada pengelolaan, tapi juga pada pengembangan karyawan, meningkatkan kompetensi, serta mendorong inovasi dan organisasi. Perubahan ini menetapkan SDM bukan lagi sebagai beban biaya, tetapi sebagai aset penting yang bisa menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Kedua yaitu MSDM sebagai mitra strategis dalam bisnis. Sumber daya manusia saat ini berperan sebagai mitra strategis dalam bisnis, artinya tidak hanya mengelola karyawan secara administratif, tetapi juga terlibat langsung dalam mencapai visi dan misi organisasi. MSDM membuat organisasi mencapai tujuan dengan meningkatkan produktivitas, efektivitas, membangun budaya kerja yang mendukung inovasi serta kinerja tinggi. Selain itu, strategi SDM disesuaikan dengan arah dan tujuan perusahaan. Misalnya, jika perusahaan ingin fokus pada digitalisasi, maka MSDM akan menyampaikan pelatihan rekrutmen talenta digital, serta sistem penilaian kerja yang relevan. Dengan cara ini, MSDM menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan strategis dan memastikan bahwa seluruh aspek pengelolaan karyawan mendukung pertumbuhan dan keunggulan kompetitif perusahaan. Saya akan membahas juga mengenai tantangan dalam implementasi MSDM strategis. Yang pertama, perubahan teknologi dan digitalisasi. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut perusahaan dan Departemen SDM untuk harus terus beradaptasi. Selanjutnya, persaingan dalam mendapatkan talenta terbaik. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang bersaing di industri yang sama, mencari dan mempertahankan karyawan dengan kualitas tinggi menjadi tantangan besar. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan regulasi. Peraturan ketenagakerjaan yang terus berubah baik di tingkat nasional maupun global mengharuskan MSDM untuk selalu update dan memastikan semua kebijakan perusahaan sesuai dengan ketetapan hukum. Fungsi utama MSDM dalam organisasi. Yang pertama yaitu mengadakan rekrutmen atau seleksi, selanjutnya pengembangan dan pelatihan, selanjutnya manajemen kinerja, dan kompensasi dan benefit, serta hubungan kerja. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai implementasi SDM strategis dalam perusahaan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan saya ucapkan terima kasih.